Apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebuah kondisi yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dunia dalam situasi tegang akibat dua negara besar yang saling bersaing. Ya, Amerika Serikat yang demokratis kapitalis melawan Uni Soviet yang komunis. Bisa dibilang Perang Dingin adalah perang ekspansi ideologi negara-negara kuat ke negara lemah pasca Perang Dunia Kedua. Tentu kedua negara ini juga didukung oleh keinginan untuk berkuasa. Amerika memulai ekspansinya dengan strategi politik containment yang terdiri atas Marshall Plan di Eropa, Truman Doctrine di Turki dan Yunani, juga Colombo Plan di Asia. Pada dasarnya, program-program ini bertujuan membantu negara-negara miskin pasca Perang Dunia Kedua untuk mencegah tumbuhnya ideologi komunis. Tentu sekalian promosi ideologi mereka sendiri. Uni Soviet juga nggak mau kalah. Negara-negara Eropa Timur bergabung dengan Uni Soviet, termasuk sebagian dari Jerman, yaitu Jerman Timur. Disinilah awal mulanya perpecahan Jerman, ketika Joseph Stalin memblokade ekonomi Jerman Barat. Lalu berdiri deh North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO oleh Amerika Serikat. Semacam geng negara-negara Atlantik Utara yang kalau satu negara anggotanya diserang, jadi masalah semua anggotanya. Uni Soviet juga membuat Pakta Warsawa untuk naingin NATO ini. Terjadilah pembentukan terminologi Timur untuk mewakili komunisme dan Barat untuk mewakili demokrasi dan kapitalisme. Nah, dampak dari Perang Dingin ini bukan hanya di Eropa dan Amerika saja, tapi sampai ke negara-negara Asia. Terjadi berbagai proxy war atau perang sekunder, yaitu perang yang di samping persaingan Amerika dan Uni Soviet. Seperti Jerman Barat dan Jerman Timur, Korea Utara dan Korea Selatan, perang di Cina antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, juga Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Negara-negara yang terbagi ini berperang karena perbedaan ideologi yang dimiliki oleh kedua negara besar tersebut. Jadi sepertinya Amerika dan Uni Soviet berhasil ya. Selama proxy war, kedua kekuatan besar ini duduk di kursinya sebagai provokator. Negara-negara yang berkonflik mendapatkan dukungan besar dari Amerika dan Uni Soviet untuk saling mencegah ideologi satu sama lain semakin meluas. Gak cuma perang ideologi, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga saling berlomba-lomba senjata nuklir. Meskipun PBB sudah membuat Atomic Energy Commission untuk mencegah perang nuklir terjadi, kedua negara ini belum bisa juga duduk tenang dalam sebuah kesepakatan. Cepatnya Uni Soviet dalam mengejar teknologi Amerika di persenjataan nuklir membuat hubungan mereka semakin tegang. Selain itu, mereka juga saling berlomba dalam teknologi luar angkasa. Saling mengirim kapal luar angkasa dari mulai tanpa awak sampai berawak, dari mulai mengitari bumi sampai mendarat di bulan. Semua dilakukan karena dapat membuktikan siapa yang lebih hebat. Kejar-kejaran anjing dan kucing ini pun akhirnya berakhir ketika Uni Soviet dalam kepemimpinan Gorbachev ingin mengalihkan anggaran negara untuk lebih fokus menangani masalah-masalah internal seperti ekonomi dan kesejahteraan negara itu sendiri. Sedikit demi sedikit senjata mereka pun ditarik dan komunis mulai runtuh. Jerman kembali bersatu dengan runtuhnya tembok Berlin dan pada tahun 1991 Uni Soviet bubar menjadi negara-negara yang independen. Perang Dingin pun akhirnya berakhir. Created using Powtoon.